Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi kami, menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Jamah hati kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 3-4. Tertulis demikian. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilu di Amerika Serikat yang lalu menyebabkan perpecahan dalam keluarga-keluarga, bahkan dalam jemaat di berbagai gereja. Seringkali tiap pesta politik diadakan, ada saja ekses negatif yang menyebabkan terpecahnya persatuan, mulai dari level keluarga, komunitas, bahkan hingga di level bangsa. Tuhan menghendaki agar kita semua bersatu, bukan terpecah, dan kita tidak boleh merasa diri lebih baik dan lebih benar dari sesama orang percaya. Surat ini sebagaimana namanya ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dan salah satu pesan kuat yang terkandung dalam bagian ayat dari pasal ini adalah mengenai persatuan sebagai tubuh Kristus. Ada satu panggilan yang kuat untuk menghadapi sifat duniawi dan perpecahan yang seringkali muncul di antara kita sebagai orang-orang percaya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dari pasal 3 ini, jemaat di Korintus diingatkan bahwa tanda-tanda seperti perselisihan, iri hati, dan klaim pribadi atas para pemimpin atau figur tertentu mengindikasikan adanya orientasi duniawi dalam hidup mereka. Kita semua adalah manusia yang begitu rentan terhadap berbagai kelemahan dan godaan. Salah satu godaan itu adalah sifat iri hati. Iri hati menimbulkan perselisihan. Dan ini terjadi karena kita terjebak dalam pandangan duniawi tentang identitas golongan. Ada suatu realitas dalam jemaat di Korintus pada waktu itu, bahwa mereka masih terjebak dalam kecenderungan untuk melihat dan menilai berdasarkan perspektif dunia. Ada tendensi untuk merasa lebih istimewa berdasarkan golongan atau pemimpin. Seperti halnya juga pada saat ini, di mana banyak orang yang merasa tidak sama dengan orang percaya lain karena berbeda pemimpin rohani, berbeda gembala, berbeda pendeta, atau berbeda denominasi. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita membanggakan diri sebagai pengikut dari pemimpin tertentu atau sebagai pengikut dari organisasi atau denominasi tertentu, kita mengurangi fokus pada Kristus sebagai satu-satunya pemimpin sejati atas kita semua. Hal seperti ini dapat memecah belah kita sebagai orang-orang percaya dan merusak kesaksian iman kita di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah gerejanya. Gereja bukan soal gedung, gereja bukanlah soal organisasi atau denominasi, tapi soal kita, pribadi-pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Evaluasi diri kita. Apakah 3 ciri ini ada dalam diri kita? Yaitu, pertama,
iri hati terhadap sesama orang percaya. Yang kedua, perselisihan dengan orang-orang beriman. Dan yang ketiga, membeda-bedakan diri kita atau kelompok kita dengan orang-orang lain dan mencap diri kita sebagai orang yang dipimpin oleh seseorang yang kita pandang hebat, lalu kita menganggap orang lain lebih rendah. Sikap membanggakan diri di bawah bendera pemimpin tertentu merupakan ciri khas manusia duniawi, termasuk juga ciri khas gereja duniawi. Sebagai orang percaya, kita hendaknya memiliki perspektif yang lebih tinggi, yaitu pandangan rohani yang berpusat kepada Kristus. Identitas kita seharusnya terletak pada Kristus, bukan pada golongan, denominasi, atau figur pemimpin tertentu. Biarlah kita menjaga hati kita dan juga pikiran kita agar fokus pada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai kepala gereja, sebagai pusat dan sumber segalanya yang menopang dan memberi hidup bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kami, membuat kami mengerti bahwa sudah seharusnya kami meninggalkan sifat-sifat duniawi dalam diri kami. Tidak ada lagi iri hati, perselisihan, atau membangga-banggakan golongan kami dan mencap diri kami sebagai bagian dari golongan tertentu yang dipimpin oleh seseorang. Tolong kami supaya kami tidak mengkultuskan individu, tidak mengidolakan seseorang, sehingga membuat kami lupa bahwa fokus kami seharusnya hanyalah kepadamu Tuhan Yesus. Tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup sebagai gereja-Mu yang surgawi, manusia-manusia surgawi yang hidup menuruti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.